Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Juan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan Senssion yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Senssion. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang dapat diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Kita buka MySQL, lalu kita ketikkan password, lalu kita ketikkan use DB Academic seperti ini. Oke, setelah itu kemudian kita ketikkan script berikut ini. Oke, seperti ini kita klik enter. Nah, query oke. Nah, untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Nah, setelah itu kita coba lihat isinya dengan mengetikkan seperti ini. Select bintang from users seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini, untuk kasus tentang login ini, kita akan membuat sebuah project baru, yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder kita oleh utama, yaitu di dalam folder web. Seperti ini. Kita buat sebuah folder baru dengan nama login di dalam folder kerja web sini. Kita buat folder dengan nama login. Seperti ini. Nah, setelah itu, di dalam folder login, kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung templates-nya. Kita simpan di dalam folder login ini, kita buat folder templates. Seperti ini. Nah, setelah itu, di dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Klik di tulisan template, seperti ini. Pastikan anak panahnya ke bawah. Lalu kita buat dua file, yaitu file yang pertama kita kasih nama dengan login form.pub seperti ini. Oke, lalu folder yang kedua kita beri nama dengan main.pub seperti ini. Nah, setelah itu
Di folder login, kita buat sebuah file dengan nama server.js. Kita buat file baru dengan nama server.js. Seperti ini. Oke. Nah, login ini project yang terpisah. Jadi kita buat folder terpisah atau project yang terpisah sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tapi kalau kita mau mengembangkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Oke. Kita mulai dengan templates yang ini, yaitu templates di login form book. Kita ketikkan scriptnya sebagai berikut ini. Oke, kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main book. Kita save dulu, lalu kita pindah ke main book. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman from login. Perhatikan script berikut ini. Selanjutnya, kita akan menangani proses login. Setelah templates disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut. Kita tulis script di file server.js yang ada di folder login ini. Yang ini. Kita ketikkan scriptnya seperti berikut ini. Oke, program lengkapnya seperti berikut. Saya tampilkan scriptnya seperti ini. Nah, saya jelaskan scriptnya yang bagian penting. Untuk kita koneksi ke database, kita pakai perintah yang ini sampai ke sini. Kemudian yang ini dari 17 sampai 19. Nah, yang ini untuk membuat sensionnya. Kemudian di bagian bawah dari script nomor 21 ini, yang ini, kita
membuat servernya, kita mengidentifikasi rute untuk rute utama slash, kita pakai yang ini if ini. Lalu ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login yang ini, ke halaman login yang ini. Setelah itu, ketika kita mengklik login dengan metodenya post yang ini metode post. Setelah itu, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada from login. Kemudian akan melangsungkan atau melakukan seleksi data di dalam tabel yang ini. Yang ini melakukan seleksi data dalam tabel, yaitu melakukan koneksi, kemudian akan melakukan seleksi atau pengecekan data yang ada dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput, yaitu yang ini. Dia akan mengecek. Setelah itu, jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak ada, maka akan menuju ke bawah user ID dan password yang dimasukkan gagal. Dan dia akan ditunjukkan pada perintah yang ini. Password salah. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, yang ini, kembali ke halaman utama, dia akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil, atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah, yaitu menampilkan halaman utama, yaitu main pub. Lalu kita lihat yang ini lagi, menampilkan halaman utama. Jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Yang ini, yang 101 ini, menghapus isi variabelnya. Kemudian, ketika proses hapus isi variabel Sension telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Uji coba, kita mengisi dulu sebuah data baru. Saya buka MySQL. Lalu di sini kita ketikkan passwordnya. Lalu kita ketik use db academic. Seperti ini. Setelah itu kita ketik select bintang from book users, nama tabelnya titik koma. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada data admin. Nah, masalahnya kita tambahkan lagi satu user baru. Di sini saya pakai nama saya. Kita ketik insert into values. Setelah itu seperti ini. Oke, setelah itu kita enter. Maaf, di sini saya kurang perintah user into user yang ini users
seperti ini. Oke, setelah itu kita coba enter. Nah, kita ketikkan lagi select from user. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada 2 data. Oke, setelah itu kita coba ketik di terminalnya. Di sini kita new terminal, lalu kita ketikkan cd login seperti ini, kita enter. Setelah itu kita ketikkan node server.js seperti ini. Setelah itu kita coba jalankan, kita klik enter. Nah, setelah itu kita buka aplikasi browser. Oke, setelah itu kita ketikkan localhost 3000 ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kita masukkan username yang sama, misalkan ini user, passwordnya juga sama. Lalu kita klik login. Nah, maka dia akan muncul pesan seperti ini. User ID atau password salah. Kemudian kita akan coba masukkan user ID dengan password yang benar. Oke, di sini saya akan mencoba masukkan user ID yang benar. Terus kita login. Nah, maka dia akan masuk ke halaman mainnya seperti ini. Setelah itu bagaimana kita akan logout? Nah, kalau kita masuk kembali ke main, kita harus secara manual. Caranya adalah kita klik di iLogout, maka dia akan keluar seperti ini. Dan dia tidak harus login lagi dan tidak bisa muncul lagi.